Proporsi. Cerita pendek. Usai 2 bulan tak kunjung mendapatkan kabar dari Anila. Di tengah kepadatan yang tidak jauh berbeda seperti biasanya, aku mulai gelisah menunggu sapa yang biasanya aku terima melalui notifikasi WhatsApp. Sambil lalu tetap hidup, aku mulai memikirkan untuk mengakselerasikan produktivitasku guna mencapai target yang dikehendaki. Bermula dari hal sederhana seperti memperbanyak latihan reading artikel dari media pemberitaan asing, kemudian selain itu aku mulai menambahkan satu giat lagi, yaitu merangkum kembali artikelnya tetap dalam bahasa Inggris dengan maksud melatih kelincahan jemariku dalam mengetik yang kebetulan sudah mampu kuoptimalkan 10/10-nya. Dan ini sungguh berbeda. Karena mungkin jika kita mengejanya menggunakan bahasa Indonesia, kita sudah terbiasa dengan satuan huruf yang bersatu padu menjadi kata, lalu kalimat. Coba saja kalau Anda penasaran. Walau sebenarnya secara teknis yang unik dari mengetik dengan menggunakan teknik 10 jari ini adalah bahwa ibu jari kita akan bergantian mengambil peran untuk menekan spasi dari setiap kata yang tercatat. Bisa jadi kita akan lebih banyak menggunakan ibu jari dari tangan kanan ataupun kiri. Tapi hal tersebut menjadi tidak terlalu penting karena sejatinya kedua peran ibu jari ini tetaplah berpegang pada satu tujuan, yaitu guna melogikakan setiap proporsi kata sehingga utuh menjadi susunan kalimat yang mampu dipahami sebagai bahasa manusia. Artinya, mungkin saja masing-masing ibu jari yang kita gunakan dalam mengetik secara sadar mereka memang menginginkan untuk bergiliran. Karena agak aneh ya kalau salah satu dari mereka merasa iri karena jarang digunakan. Di hari itu, aku memilih untuk mengambil satu berita dari The Guardian yang memberi kabar tentang Uganda. Ya, Uganda. Negara yang bahkan kita sendiri tidak begitu memperhatikan perkembangannya itu sedang dalam kondisi carut-marut. Bahkan katanya sejak mereka memerdekakan diri dari dudukan Inggris. Sambil sedikit mengeja dengan kualitas talking yang biasa-biasa saja, aku dengan yakin langsung menguji kemapanan teknik 10 jariku. Ugandan opposition leader shot in leg after police confrontation. Aku terdiam sebentar mencerna kalimatnya. Selain sedikit-sedikit sudah kupahami artinya, di sisi lain aku berpikir tentang keadaan di sana yang nampaknya luar biasa mengerikan. Mungkin tidak jauh berbeda dengan masa-masa kerasnya aparat kepada para aktivis kritis negeri ini di masa lampau. Tapi apapun perbandingannya, intinya aku kira itu adalah hal yang mengerikan. Memasuki paragraf pertama, dengan sedikit menahan niat 10 jariku bergerak, aku coba mencerna substansinya terlebih dahulu, baru mulai mencari kata kunci yang akan kujadikan kalimat di lembar rangkumanku. Walau kalau dalam ilmu pemberitaan, setahuku, jika tidak salah, paragraf pertama adalah salah satu bagian terpenting untuk memahami inti berita. Kalau tidak salah loh ya. Ugandan opposition leader Bobi Wine has been shot in the leg in a confrontation with police just outside the capital Kampala, his opposition group said. Aku kira pada bagian ini hanyalah menegaskan judulnya saja. Lalu aku bergulir membaca paragraf-paragraf selanjutnya dan bertemu pada satu kutipan yang berbunyi, "He was shot in the leg and seriously injured in Bulindo, Wakiso District," it said. Oke. Berarti memang betul dugaanku. Semengerikan itu keadaan di sana. Beberapa menit kemudian, usai membaca satu berita tersebut, aku menyudahi giat readingku dan berniat untuk bersantai sejenak dengan memilih Instagram sebagai destinasi selancar di dunia tipu-tipu itu, kalau kata kebanyakan orang. Saat membuka aplikasinya, ada satu hal yang sedikit membuatku sedikit memusatkan perhatian pada titik tersebut. Ialah barisan pengguna Instagram yang menggunakan fitur berbagi cerita. Cerita apapun itu. Dari cerita yang dianggap penting, bermuatan informasi baru, publikasi pencapaian, hingga yang hanya sekedar iseng melakukan. Semuanya ada. Memang sangatlah beragam motif di balik orang-orang menggunakan fitur berbagi cerita di Instagram. Aku pun belum pernah menemukan sebuah penelitian hal tersebut, membahas kecenderungan motif pengguna Instagram dalam berbagi cerita misalnya.
Lalu, hal yang membuatku menjadi lebih fokus pada bagian tersebut adalah karena profil di sebelah paling kiri, yang mana itu menunjukkan intensi interaksi antara kita dengan orang tersebut, ialah akun milik Anila. Artinya, di hari itu, Anila mengunggah sesuatu di Instagram. Padahal setauku, ia sangat jarang melakukan hal tersebut. Tidak pakai lama, aku segera menekan ceritanya Anila. Dan saat sudah terbuka, isinya adalah selebaran kegundahan kolektif pengguna internet atau yang orang-orang sering sebut dengan nama netizen terhadap menurunnya kekuatan ekonomi Republik ini. Hal seperti itu memang biasa terjadi di media sosial dewasa ini. Banyak sekali reaksi kolektif yang awalnya dimotori oleh hanya beberapa pengguna saja, kemudian disebarluaskan kembali oleh pengguna lainnya. Istilah populernya adalah repost atau mengunggah ulang. Saat setelah melihat ceritanya Anila di Instagram, aku sedikit menekan layarku lalu menahannya. Cara seperti itu adalah untuk menahan cerita yang biasanya hanya tersaji dalam 15 detik atau kurang maupun lebih sedikit. Aku memilih menahannya untuk sekedar memikirkan apakah aku harus memberi reaksi pada ceritanya Anila, agar kemudian barangkali ia mau meresponnya lalu terjadilah kembali percakapan di antara kita. Atau sebaiknya, aku tidak perlu memberi reaksi sama sekali. Tidak terasa, 30 detik terlewati hanya untuk memikirkan hal tersebut sambil tetap menahannya yang kini sudah memasuki detik ke-32. Kemudian di detik 43, aku mengusap layar handphone ke arah bawah, tanda bahwa aku memilih untuk tidak memberikan reaksi apapun pada cerita di Instagram Anila. Ya, kesimpulanku adalah tampaknya Anila masih sedang tidak menjadikanku sebagai proporsi fokus dalam benaknya. Sehingga wajar rasanya hingga memasuki fase 2 bulan setelah kita hiatus berpesan, tak kunjung pula ada kabar dari Anila yang melakukan pendaratan di handphoneku. Mungkin hal tersebut tidak jauh berbeda dengan proporsi kita dalam memperhatikan Uganda. Bahkan tidak perlu jauh-jauh ke sana, kalau boleh jujur. Mungkin juga tidak banyak orang yang memberi proporsi tentang menurunnya kekuatan ekonomi negara kita. Entahlah. Tapi dalam posisi seperti ini, aku kira aku hanya perlu lebih bijak saja dalam menerima ini semua. Sebab barangkali apa yang terjadi hari ini adalah konsekuensi logis dari perbuatanku kepada Anila. Walau seperti di cerita sebelumnya, aku pun tetap mengira itu hanya bagian dari bagaimana cara masing-masing perspektif kita bekerja. Tidak terasa, sedari tadi ternyata sudah memasuki pukul 10.22. Aku baru ingat kalau aku ada janji dengan teman-temanku di salah satu warung kopi sekitaran Radio Dalam. Ya, kami janjian agak pagi, dengan ungkapan jam 10-an yang kami sepakati, dalam pengertian diplomasi ekspektasi terhadap waktu temu. Dan frasa tersebut memang sudah sangat familiar dalam benak kebanyakan orang Indonesia. Disepakatinya jam 10-an itu pun karena salah satu teman kami, Mudrik, harus terbang ke negeri beruang merah untuk melanjutkan studinya. Lalu ketika aku sadar sudah lewat waktu, aku segera bersiap dan pergi mengendarai motor andalanku menuju tempat ngopi yang kami sepakati. Sekitar 10.53, aku baru sampai lokasi. Dengan tidak terlalu terbebani oleh keterlambatan karena memang terjadi secara tidak sengaja. Dan juga ada teman-teman lainnya yang mungkin sudah datang lebih mendekati tepat waktu ketimbang aku berjalan masuk mencari di mana mereka duduk. Dekat jendela. Itulah kata kunci yang aku pikirkan untuk mencari tempat duduk mereka. Karena memang dekat jendela adalah spot favorit kami kalau lagi ngopi. Dan benar saja, mereka duduk dekat jendela yang sedikit ke pojok warung kopi tersebut. Yo, gimana? Gua kelewatan apa nih? Ucapan pertamaku saat sudah sampai ke meja mereka sambil hendak menyalami satu-satu. Pagi banget bro datangnya. Saut Kevin dengan sedikit nada satir walau tetap mengutamakan konteks bercanda. Aku menyeringai senyuman di hadapan mereka sambil terus menyalami satu-satu. Lalu, biasalah, agak macet tadi di jalan. Jawabku sambil ambil posisi duduk dengan Kevin yang berlagak pura-pura memperhatikan secara serius. Dengan sedikit memajukan kepala hingga badannya lalu menyipitkan matanya dan tidak lupa menganggukkan kepalanya tanda bahwa ia seolah-olah antusias dengan alasanku. Teman-teman yang lain hanya memberi respon tertawa. Lalu kami melanjutkan pembahasan dengan cerita dari Mudrik, temanku yang ingin lanjut studi ke Rusia. Mudrik banyak bercerita tentang bagaimana saat ia menyiapkan segalanya untuk dapat terbang ke sana dengan mengandalkan beasiswa. Mulai dari sulitnya tes bahasa, hingga hal detail lainnya seperti latihan makan makanan asal Rusia. Oh iya,
Ia juga menceritakan bagaimana rute kendaraan umum di sana. Tidak terasa kami berbincang cukup panjang hingga kumandang azan zuhur terdengar. Vina lekas mengingatkan kami, katanya. Udah azan nih. Lo mau siap-siap ke bandara nggak, Drik? Tanya Vina ke Mudrik. Oh iya dong, tapi aman lah. Sebatang lagi dulu cukup nih, jawab Mudrik. Akhirnya kami sepakat untuk membubarkan pertemuan tersebut dengan selesai satu batang rokok sebagai batas durasinya. Ya, sebatang lagi dulu adalah term yang sudah hampir semua orang menerimanya, bahkan untuk yang tidak merokok sekalipun. Aku tidak tahu betul bagaimana status etik dari perilaku tersebut. Yang jelas, selama semua orang dalam suatu perkumpulan yang menggunakan term sebatang lagi dulu menerimanya, bagiku tidak menjadi masalah. Di sisa-sisa waktu tersebut, Mudrik lebih banyak mendengarkan teman-teman yang membercandainya dengan gambaran tentang Rusia yang masih berperang dengan Ukraina, soal bagaimana KGB atau badan intelijen mereka, hingga memprediksi apakah Vladimir Putin akan mau membuka dialog dengan Ukraina maupun aliansi NATO untuk mengakhiri perang dengan jalan diplomasi, dan lain sebagainya. Saat giliranku berbicara, aku hanya menyampaikan tentang bagaimana aku juga akan menyandang predikat foreign student suatu saat nanti. Nanti gue dari Finlandia bakal ngasih kabar ke lo kalau di sana itu suhunya ekstrim banget, ucapku. Dan Mudrik menanggapinya dengan senyuman tulus seraya menganggukkan kepalanya. Gue tunggu kabar itu ya, balasnya. Lalu sebatang rokok pun habis dan kita semua turut mengantar Mudrik hingga bandara dengan menggunakan taksi online bersama-sama. Kami menempuh sekitar 1 jam perjalanan menuju bandara dan sesampainya di sana, kami turun di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Memasuki pelataran bandara, tiba-tiba perhatianku teralihkan oleh sosok perempuan yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kami menyusuri pelataran Terminal 3. Yap, aku sangat yakin kalau sosok itu adalah Anila. Namun sepertinya teman-temanku tidak ada yang menyadarinya sehingga mereka semua tetap fokus berjalan ke arah tujuan. Dan aku pun tidak memilih untuk memberitahukan hal tersebut. Walau sebenarnya dalam benakku, begitu terjadi perdebatan yang sangat kencang soal apakah aku harus meninggalkan rombongan teman-temanku untuk menghampiri Anila atau tetap bersama teman-teman karena Mudrik akan melakukan boarding pass sekitar 15 menitan lagi. Sambil aku memikirkan mengapa bisa bertemu Anila di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Walau mungkin saja orang tuanya hendak menunaikan ibadah umroh, karena terlihat banyak orang di sekitar Anila yang membawa koper bertanda dengan warna yang sama. Sekitar 12 menitan lagi, Mudrik harus segera melakukan boarding dan aku masih tetap dalam suasana batin tidak tenang karena tidak sanggup mengidealkan proporsi sikap yang tepat pada posisi tersebut. Memang begitu adanya. Proporsi fokus kita bekerja dengan cara tidak menentu. Kadang kita sudah merasa benar dalam menyikapi sebuah peristiwa untuk menempatkan seberapa banyak proporsi pada suatu hal. Kadang pula, kita hanya berhenti pada kenyataan merasa benar sudah memproporsionalkan hal-hal tersebut. Itu pula lah yang sepertinya belakangan ini aku rasakan. Aku hanya berhenti di kenyataan merasa benar tanpa tahu bahwa setiap proporsi akan menanggung konsekuensi. Dan tidak akan menjadi masalah jika kita sudah siap akan konsekuensinya. Namun, bagaimana jika sebenarnya kita belum mempersiapkan apa-apa? Udah ya, gue berangkat dulu. Makasih banyak udah nemenin. Ucap Mudrik secara tiba-tiba membuyarkan lamunanku yang sedari tadi aku lakukan sambil berjalan. Satu persatu dari kami menyalaminya. Aku pun begitu. Walau dalam keadaan yang harus kukatakan sebagai situasi proporsi pikiran yang sporadis. Sambil sekalian dari kami memberi senyum kepada Mudrik, tanpa disadari kepalaku malah menoleh ke belakang untuk sekedar melihat-lihat apakah Anila masih dalam jangkauan pandangku yang sedang menaruh proporsi lebih untuknya. Walau sebenarnya itu sangat tidak bijak.